Nah, untuk pelayanan administrasi Capil kita buat 5 zonasi untuk mendekatkan pelayanan. Biar ya, karena Lampung Timur ini luas ya, kita tahu bersama Lampung Timur luas, jadi kalau dari Jabung ke Sukadana itu bisa makan waktu yang cukup. Nah itu, nah makanya kita buat 5 zonasi untuk mendekatkan pelayanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tabik Pun. Tribuners, saat ini saya sedang berada di Lampung Timur dan sedang bersama dengan Bupati Lampung Timur, Ibu Ella Siti Nuryamah. Halo semuanya. Ya, kita akan berbincang sebentar, karena Bu Ella ini diketahui sangat sibuk sekali sejak menjabat sebagai Bupati, tapi kita ada waktu sedikit untuk berbincang dengan Bu Ella. Nah, kita mau tahu nih, Bu Ella, gimana rasanya menjabat di eksekutif, karena sebelumnya kan di legislatif? Oh iya, apa perbedaan yang luar biasa ternyata biasa. Jadi bupati sibuk banget. Kadang jadwal berlarian ya, harus berpindah-pindah dari tempat satu ke tempat satu, dari isu satu ke isu satu, dari ke bidang satu ke bidang lain. Dari ngurus A, B, C semakin beragam. Isunya, bidangnya semuanya agak beragam. Jadi semuanya harus kita pahami secara kebijakan, secara detail teknisnya, programnya apa, sasarannya apa. Jadi harus paket komplit kalau tadi. Dari Bupati. Semua itu sudah terlihat dong, apa sih persoalan prioritas yang ada di Lampung Timur ini dan apa yang akan dibenahi? Karena memang ini juga kita masih waktu 100 hari, jadi quick win yang harus kita dahulukan. Sebenarnya kalau persoalan banyak ya, kayaknya semua persoalan ada deh. Tetapi kita coba untuk pilah dulu yang 100 hari mau kita kejar apa, terus juga nanti yang RPJ yang tertuang di RPJMD juga, jangka panjang, tahunan, RKPD, bahkan sampai 5 tahun ke depan. Kita lagi merancang, bahkan kemarin baru uji publik ya, baru masukan dari publik terkait dengan RPJMD. Nah untuk 100 hari ini kami kemarin sudah melakukan bagaimana pengen ada percepatan pelayanan publik. Murah, cepat, dan tidak berbelit-belit. Terutama ya kita antisipasi no pungli lah. Satu, kemarin kita juga sidak keliling ke Samsat, ke Bapenda, pelayanan pajak daerah terutama, dan juga terkait dengan pembuatan administrasi di Capil, apalagi langsung kita kunjungi mall pelayanan publiknya. Ada beberapa pelayanan di sana, ada sekitar kurang lebih 16 dinas yang harus dilakukan pelayanan, mau izin, mau surat bentuk apapun itu ada di mall pelayanan publik. Nah untuk pelayanan administrasi Capil kita buat 5 zonasi untuk mendekatkan pelayanan. Biar ya, karena Lampung Timur ini luas ya, kita tahu bersama Lampung Timur luas, jadi kalau dari Jabung ke Sukadana itu bisa makan waktu yang cukup. Nah itu, nah makanya kita buat 5 zonasi untuk mendekatkan pelayanan, termasuk pembayaran semua retribusi daerah. Untuk peningkatan PAD kami juga melakukan pemutahiran wajib pajak. Jadi ada kantor-kantor Dukcapil atau di kecamatan? Iya, zonasi di kecamatan. 5 zonasi kita buka untuk pelayanan administrasi Capil. Nah untuk pembayaran pajak daerah kita juga proses peningkatan digitalisasi melalui aplikasi Sibadak yang sudah kerjasama dengan aplikasi Sibadak Esamdes di 24 BUMDes. Jadi masyarakat tidak perlu jauh-jauh datang ke Samsat atau ke mana, ke Bapenda gitu ya. Sekarang lewat BUMDes sudah bisa. Sudah 5 menit sudah selesai. Dan tidak jauh dari rumah. Betul. Dan BUMDes kan sudah ada di desa masing-masing. Minimal di setiap kecamatan ada. Lampung Timur ini kan satu dari 4 kabupaten dengan penduduk terbesar di Lampung. Ya. Melihat potensi ekonomi seperti apa, Bu? Iya, Lampung Timur ini menarik ya. Sumber daya alamnya luar biasa. Kita juga punya hutan yang tidak miliki oleh orang lain, hutan nasional Waikambas. Itu juga
potensi luar biasa untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Itu bisa jadi trigger ya, trigger. Pertama, kita bicara penduduk 1,160.000. Berarti kan di situ ada supply demand ya. Satu, mungkin masyarakat butuh kebutuhan pangan, butuh makan, butuh kebutuhan sandang, butuh kebutuhan papan, dan itu bisa di cover atau bisa distribusinya bisa di Lampung Timur, apalagi produk lokal kita melimpah. Pertanian, swasembada pangan, Lampung Timur menjadi kabupaten kedua ya, seprovinsi Lampung, penghasil padi, ubi kayu, dan juga jagung dan lain sebagainya. Komoditas pertanian unggulan banyak di Lampung Timur, termasuk ini juga dalam rangka tim inflasi daerah turun. Ya sebenarnya cabai ada di Lampung Timur, mungkin yang belum ada bawang putih ya. Bawang merah juga ya pelan-pelan kita tata masyarakat petani supaya mau nanam yang bikin komoditas yang bikin inflasi. Bisa swasembada pangan. Bisa swasembada pangan. Yang kedua dari sisi pariwisata. Lampung Timur juga bagian dari mempunyai sisi pantai 110 km. Nasional juga menjadi rujukan di RPJMN masuk ekonomi biru. Karena penghasil perikanan terbesar di Lampung Timur dengan wilayah pesisir, Pasir Sakti, Labuan Maringge. Nah, itu jadi kawasan maritim, masuk dalam RPJMN nasional sebagai ekonomi biru. Itu kan salah satu bisa mendongkrak secara ekonomi. Terus sumber daya selain perikanan, selain swasembada pangan juga kita sebenarnya ya setidaknya ya sumber daya alam ya punya tambang ya. Meskipun ini masih coba kita simulasi diskusi terkait dengan izin pas apa enggak dan lain sebagainya, itu juga menjadi kekayaan yang bisa Lampung Timur miliki untuk pertumbuhan ekonomi. Jadi secara sektor sangat banyak sekali. Sangat banyak. Pariwisata juga. Kalau kita telaten gitu ya, menata itu insya Allah kita akan coba. Ini kan ekonomi kan sebenarnya menunjang untuk ke masyarakat. Nah, pemerintah sendiri kan sebenarnya punya dari masa 10-20 tahun yang punya program prioritas Bu di bidang kesehatan dan pendidikan. Nah, melihat itu gimana Bu kondisi di Lampung Timur? Iya, kemarin kita pasca kampanye keliling 2024 kecamatan ya, 264 desa. Memang faktor utama keluhan itu adalah infrastruktur, Pak. Kalau kita top 10, isu top 10 awal itu infrastruktur. Karena masih banyak jalan yang belum mantap. Kita coba tingkatkanlah dalam periode-periode ini. Yang kedua tadi soal kesehatan. Ini BPJS ini menjadi isu yang mungkin numpuk gitu ya. Bertahun-tahun belum ada solusi. Mungkin ini adalah juga lagi pemutakhiran data. Mudah-mudahan nanti dengan DTSN yang digagas oleh Kementerian Pusat bisa memperbaharui data tepat sasaran. Terus yang memang betul-betul harus menerima yang miskin es krim, atau yang lansia, kelompok rentan, atau yang risti, kelompok yang berisiko tinggi, itu yang diutamakan. Apalagi dalam hal cover BPJS yang subsidi oleh pemerintah daerah ya. Dan itu yang harus kita tingkatkan kuotanya. Mudah-mudahan tahun ini kita nambah kuota untuk cover BPJS khususnya yang di cover oleh APBD. Jadi semua masyarakat bisa terlayani. Pelayanan kesehatan betul. Di samping itu juga rujukan-rujukan, kita harus revitalisasi sarana dan prasarana rumah sakit, puskes, itu penting. Di samping pelayanan ketersediaan dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, dan seluruh fasilitas pelayanan ya harus ditingkatkan. Kalau mau juga kita mengupgrade dari sisi pelayanan dari level C ke B seperti itu. Nah, kalau ininya dari C ke B, dari B ke A. Nah, itu insya Allah. Dari sisi pendidikan kita juga indeksnya masih kelima, indeks pembangunan manusia masih Kabupaten Lampung Timur masih kelima se-provinsi Lampung. Ini perlu usaha juga, kerja keras, ikhtiar supaya meningkatkan SDM unggul. Untung ada program ini loh.
makan bergizi gratis. Oh, Nah, salah satunya kan untuk suplai gizi. Itu juga untuk calon-calon pemimpin anak-anak di masa depan. Termasuk ya revitalisasi sarana sekolah ya. Itu juga penting. Pendidikan vokasi sebagai usia-usia tanggung ini harus kembali dibekali dengan keterampilan, skill yang memang bisa masuk sesuai dengan pasar kerja yang ada. Siap. Oke. Terima kasih banyak nih Bu Ella atas waktunya. Sama-sama. Tribuners, demikian bincang-bincang kita dengan Bupati Lampung Timur Ibu Ella Siti Nuryamah. Sampai jumpa lagi di podcast Tribun Lampung berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners yang setia, sampai ketemu di podcast yang akan datang.